Kalian tahu nggak sih, nggak semua asuransi itu diciptakan sama. Makanya kita punya dilema tersendiri dalam nyari asuransi yang tepat buat keluarga kita. Di video kali ini saya akan ngebagiin gimana caranya saya waktu dulu cari asuransi yang tepat buat keluarga saya. Siapa tahu video ini bisa ngebantu kamu juga dalam mencari asuransi untuk keluarga kamu dan bisa kasih yang terbaik untuk mereka. Nama saya Rizky Wijaya, teman finansial kamu dalam Tuhan. Sebelum kita lanjut ngomongin gimana caranya, di video kali ini saya akan ngejelasin kita perlu beli asuransi apa aja dan juga gimana sih 3 langkah yang udah saya rangkum untuk kita bisa menemukan asuransi yang tepat buat kita. Jadi pastiin kalian nonton video ini sampai terakhir ya. Karena kalau kamu ketinggalan salah satu langkahnya, terus kamu jadi salah beli, nanti ruginya luar biasa buat keluarga kamu. Seperti di video sebelumnya, saya mau ngingetin lagi, sebagai kepala keluarga kita wajib punya 3 asuransi. Yang pertama adalah asuransi kesehatan untuk melindungi keluarga kita dari biaya rumah sakit yang terus meningkat. Yang kedua adalah asuransi sakit kritis untuk mengganti income kita saat kita terkena sakit kritis, dan asuransi jiwa untuk melindungi keluarga kita saat kita meninggal dunia. Jadi pastiin kalian cari asuransi yang cocok. Kalau kalian masih belum punya asuransi kesehatan, fokus dulu ke asuransi kesehatan, baru ke asuransi-asuransi selanjutnya. Nah, kalau gitu langkah-langkah apa aja yang perlu kita lakukan untuk menemukan asuransi yang tepat? Saya udah rangkum ada 3 langkahnya. Yang pertama adalah dengan mengetahui kondisi dan kebutuhan asuransi kita. Matius 14 ayat 28 mengingatkan kita bahwa kalau bangun menara aja kan butuh bikin anggaran. Sama juga seperti asuransi, sebelum kita beli asuransi, kita harus cek dulu keuangan kita. Apakah keuangan kita cukup untuk menanggung biaya dari asuransi tersebut? Kalau enggak, apa yang bisa kita atur dan kita bisa sisihkan sehingga keluarga kita tetap bisa terlindungi. Setelah kita melakukan budgeting, kita juga harus tahu sebenarnya kita tuh butuh asuransi yang seperti apa. Misalkan asuransi kesehatannya apakah kelas 1 atau harus VIP? Apakah cakupannya Indonesia saja atau mau luar negeri? Nah, masing-masing dari kalian pasti punya jawaban masing-masing. Jadi pastiin kamu luangin waktu untuk mengetahui kebutuhan dan kondisi keuangan kamu ya. Pastiin kalian jangan ngelewatin langkah ini karena langkah ini menentukan apakah kalian bisa bayar premi atau enggak, dan apakah manfaat yang udah kalian daftarkan atau kalian beli itu berguna atau enggak buat keluarga kalian. Langkah yang kedua adalah dengan mengubah mindset kita tentang asuransi. Fakta di lapangan memang mengatakan bahwa asuransi itu memiliki stigma atau pandangan yang buruk di masyarakat luas. Dan hal ini terjadi bukan karena asuransi itu produknya buruk. Asuransi sebetulnya produknya baik semua. Tapi memang ada oknum-oknum yang terlalu banyak janji tapi nggak bisa menepati janjinya tersebut. Makanya banyak orang yang kecewa dengan asuransi dan pandangan asuransi di masyarakat umum jadi buruk. Kalau kamu masih menganggap asuransi cuma buang-buang uang, asuransi itu nggak guna, saya saranin kamu untuk mengubah dulu mindset kamu tentang asuransi, baru kamu bisa untuk mulai nyari asuransi. Karena kalau kamu udah ngerasa asuransi itu buruk, kamu akan cenderung berhenti berasuransi karena kamu ngerasa kecewa sama asuransi. Di sini saya mau ngingetin bahwa asuransi itu sangatlah penting, terutama buat kita yang udah berkeluarga. Karena hidup kita sekarang ini bukan untuk diri kita sendiri lagi, tapi kita punya tanggung jawab untuk keluarga kita. Pastiin juga di langkah kedua ini kalian menemukan asuransi yang cocok dengan personality kalian. Misalkan ada orang yang lebih suka asuransi tradisional dibanding asuransi unit link. Atau ada yang lebih suka asuransi syariah dibanding asuransi konvensional.
Pastiin asuransi yang kalian beli udah sesuai dengan kepribadian kalian supaya kalian tidak merasa terbebani akan asuransi tersebut. Dan setelah kalian tahu kondisi dan kebutuhan asuransi kalian serta ngebenerin mindset dan cari asuransi yang sesuai dengan personality kalian, langkah yang ketiga yang harus kalian lakukan adalah mencari dan membandingkan produk-produk asuransi. Setelah kita tahu asuransi seperti apa yang kita butuhkan, minimal kita harus cari 3 sampai 5 asuransi lainnya yang bisa jadi perbandingan. Perbandingan ini berfungsi supaya kita tahu kelebihan dari masing-masing asuransi yang kita rasa kita tertarik, baik dari perusahaan atau dari agen yang menawarkan asuransi tersebut. Pastiin kalian luangin waktu sebanyak mungkin untuk membandingkan asuransi tersebut. Dan jangan ragu-ragu untuk menanyakan hal-hal yang kalian nggak ngerti sama agen yang menangani kalian. Di sini kalian berhak kok untuk dapat informasi sebanyak mungkin sampai kalian paham seluk-beluk asuransinya, mulai dari pengecualian, manfaat, syarat dan ketentuan, dan gimana cara klaimnya. Karena asuransi yang terbaik adalah asuransi yang kamu tahu persis apa yang kamu beli. Buat ngebantuin kamu ngebandingin asuransi di langkah yang ketiga ini, saya ada spreadsheet waktu saya ngebandingin asuransi. Linknya ada di deskripsi ya. Kalian bisa download spreadsheet itu terus isi sesuai dengan asuransi-asuransi yang lagi kalian cari. Semoga spreadsheetnya bisa ngebantu kalian nemuin asuransi yang tepat ya. Nah itu dia 3 langkah yang bisa kamu gunakan untuk mencari asuransi yang tepat buat keluarga kamu. Semoga lewat video ini kamu bisa nemuin asuransi yang cocok dan juga kamu bisa mengasuransikan keluarga kamu ya. Kalau kamu ngerasa video ini ngebantuin kamu, tolong bantu share ya ke satu teman kamu aja yang lagi nyari asuransi juga. Siapa tahu dia juga ikut terbantu seperti kamu juga. Oh iya, kalau kamu pengen terhindar dari kesalahan-kesalahan saat membeli asuransi, tonton video saya yang di sini ya. Terima kasih udah nonton video ini sampai terakhir ya. Nama saya Yaskel Wijaya. Stay financially faithful. God bless you. Bye.